sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan tersebut, maka Raja Airlangga memecah Kerajaan Kahuripan menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Untuk menyatukan kedua kerajaan tersebut, kedua raja memutuskan untuk menikahkan kedua anak mereka, Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Namun, pernikahan tersebut menghadapi banyak tantangan, baik perjodohan tanpa perasaan cinta, hingga perlawanan dari kerajaan lain. Pada sore hari, setelah Raden Inu Kertapati berburu dengan Prasanta, ia melihat seorang perempuan yang pernah muncul di mimpinya. Prasanta kemudian mengatakan bahwa perempuan itu bernama Anggreni. Mendengarkan nama yang cantik itu, Raden Inu Kertapati ingin segera bertemu dengannya lagi. Suatu hari, karena terbakar api asmara, Raden Inu Kertapati mengajak Prasanta membuntuti Anggreni ke Pura Kanuruhan. Raden Inu Kertapati menyampaikan kepada Anggreni bahwa ia mencintainya dan mengajak Anggreni untuk menikah. Anggreni kemudian bersedia untuk menjadi istri Raden Inu Kertapati. Kabar pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Anggreni terdengar hingga ke telinga Lembu Amiluhur. Namun Lembu Amiluhur tidak mempercayainya, hingga permaisurinya sendiri menyampaikan kabar tersebut di istana Jenggala. Kabar pernikahan Raden Inu Kertapati dan Anggreni menjadi sebuah kesempatan besar untuk raja dari kerajaan lain agar bisa menikah dengan Dewi Sekartaji, putri kerajaan Panjalu. Meskipun begitu, semua raja yang melamar Dewi Sekartaji ditolak mentah-mentah karena masih menunggu keputusan dari Raden Inu Kertapati. Lembu Amiluhur menyiasati untuk segera menikahkan Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji dan waktu dekat. Tapi ditolak oleh Raden Inu Kertapati dengan alasan bahwa ia mencintai Anggreni dan bukan Dewi Sekartaji. Lembu Amiluhur yang kecewa memiliki siasat licik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia mengutus Braja Nanta untuk membunuh Anggreni. Rasa kehilangan akan orang yang dia cintai membuat Raden Inu Kertapati kehilangan kewarasannya dan pergi dari istana. Ia akhirnya mencoba mengikhlaskan kepergian Anggreni dan melihat Anggreni terbang ke bulan. Maka hatinya tergerak untuk melakukan kebaikan, dan Raden Inu Kertapati mengganti namanya menjadi Kelana Jayeng Sari. Kerajaan-kerajaan lain hendak membalas dendam terhadap kerajaan Panjalu karena telah menolak lamaran mereka kepada Dewi Sekartaji. Mereka menyerang kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu meminta bantuan Kelana Jayeng Sari dengan memberikan Dewi Sekartaji sebagai imbalan kalau mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Dengan bantuan Kelana Jayeng Sari, kerajaan Panjalu berhasil memenangkan pertempuran. Sesuai janji, Kelana Jayeng Sari menikah dengan Dewi Sekartaji. Setelah pernikahan itu, Dewi Sekartaji dan Anggreni menyatu menjadi Candra Suara. Melihat hal tersebut, Kelana Jayeng Sari sadar bahwa Dewi Sekartaji dan Anggreni sebenarnya adalah satu jiwa. Kelana Jayeng Sari membuka samarannya kepada Dewi Sekartaji, mengatakan bahwa ia adalah Raden Inu Kertapati, putra mahkota kerajaan Jenggala. Berita pernikahan Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji menyebar ke seluruh negeri. Jenggala menjadi murka karena tidak terima dengan pernikahan itu. Kemarahan Jenggala memancing peperangan dengan kerajaan Panjalu. Raden Inu Kertapati menjelaskan bahwa Kelana Jayeng Sari hanyalah nama samarannya dan dia adalah putra mahkota kerajaan Jenggala. Akhirnya Jenggala bersukacita atas kembalinya putra mahkota mereka. Kedua kerajaan diselimuti kebahagiaan atas pernikahan Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji.